warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Eleazar dengan NPM 411-821-912-00011 kelas paralel 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS penjas adaptif. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Berikut adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Prenatal atau sebelum kelahiran. Neonatal saat kelahiran. Proses pembelajaran bagi anak tunanetra diantaranya prinsip individual yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing siswa. Prinsip pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari. Slide selanjutnya ada tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Faktor penyebab. Ketunarunguan bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Ketunarunguan setelah lahir artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain. Dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan alat-alat atau syaraf pendengaran. Baik, di slide selanjutnya, cara pengajarannya. Strategi deduktif yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Yang kedua, strategi induktif yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, strategi heuristik yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pembelajaran, memecahkan masalah, dan dapat mempresentasikannya dengan baik. Yang keempat, strategi ekspositorik, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya ada tunawicara. Penyandang tunarungu wicara adalah seorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya anak penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Penyebab tunarungu wicara prenatal atau sebelum anak dilahirkan. Yang pertama, faktor keturunan atau hereditas 5 anak mengalami tunarungu sejak dilahirkan.
di antara keluarga dari genetik tunarungu sehingga siput tidak berkembang secara normal. Dan ini kelainan Corti atau selaput-selaput. Yang kedua, cacar air, campak atau rubella. German Merlis Bumil dengan menderita penyakit ini biasanya memiliki banyak faktor risiko. Salah satunya menderita tunarungu mustim. Yang ketiga ada Toxamela, keracunan darah. Keracunan darah dapat merusak plasenta karena plasenta sebagai multifungsi janin dalam kandungan sehingga dapat mempengaruhi janin yang tumbuh di dalamnya. Ketika bayi lahir biasanya akan mengalami kehilangan pendengaran 70 sampai 90 dB. Cara pengajarannya. Metode oral adalah metode dasar pembelajaran untuk anak tunarungu. Metode ini menekankan latihan untuk bicara dengan menggunakan bahasa verbal secara spontan dan reflektif. Membaca ujaran. Cara mengajar anak tunawicara selanjutnya yakni metode membaca ujaran adalah metode pembelajaran anak tunarungu mengandalkan penglihatan untuk membaca gerak bibir lawan bicara. Dalam hal ini, anak tunarungu lebih fokus dalam pembelajaran. Metode manual. Cara mengajar anak tunawicara bisa menggunakan metode manual atau isyarat merupakan metode pembelajaran yang mengajarkan tentang bahasa isyarat pada anak tunarungu. Komunikasi total. Metode komunikasi total pada anak tunarungu adalah metode pembelajaran yang mengajarkan tentang cara berkomunikasi terhadap anak tunarungu dengan memakai berbagai bentuk komunikasi. Set selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebuah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Penyebab utama dari kondisi tunagrahita terjadi pada waktu dalam kandungan. Sebabnya, yang pertama campak, yang kedua diabetes, ketiga virus, yang keempat virus tokso, yang kelima ibu kekurangan gizi, dan yang terakhir pemakaian nafsa. Cara pengajarannya, kenali yang membuat suasana hati siswa berubah. Luangkan waktu untuk mempelajari kebutuhan masing-masing anak dan siapa mereka. Jika kesulitan dan tidak dapat berhubungan dengan siswa, tidak apa-apa menghentikan pembelajaran. Selanjutnya ada tunadaksa. Suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan-gangguan bentuk atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Penyebab kondisi tunadaksa. Yang pertama ada kelamin fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Mengalami kendala saat melahirkan seperti posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran. Mengidap penyakit tertentu seperti meningitis radang selaput otak. Cara mengajarnya, yang pertama ada pengembangan intelektual dan akademik. Yang kedua ada membantu perkembangan fisik. Yang ketiga ada meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan. Dan yang terakhir ada memantapkan aspek sosial, mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi, mempersiapkan masa depan anak. Selanjutnya ada tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Bertingkah laku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Kekurangan kasih sayang orang tua karena kehadirannya tidak diharapkan. Kemampuan sosial dan ekonomi rendah. Adanya konflik budaya yaitu perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga. Berkecerdasan rendah atau kurang dapat mengikuti tuntutan sekolah. Adanya pengaruh negatif dari geng-geng atau kelompok.
Adanya gangguan atau kerusakan pada otak atau brain damage. Dan yang terakhir memiliki gangguan kejiwaan bawaan. Cara pengajarannya, yang pertama ada materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Yang kedua ada latih anak pada keterampilan hidup atau life skill. Dan yang terakhir ada rancang program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak. Selanjutnya ada autisme. Autisme merupakan salah satu kelompok gangguan pada anak ditandai munculnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, keterampilan pada interaksi sosial dan perilaku. Faktor penyebabnya. Penyebab dan faktor risiko autisme, penelitian terbaru menitik beratkan pada kelainan biologis dan neurologis di otak. Faktor genetika, gangguan kebebalan. Beberapa kasus mungkin berhubungan dengan infeksi virus, sindroma X yang rapuh. Cara pengajarannya menyiapkan lingkungan, komunikasi, dan mencegah perilaku yang menantang. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong, nol. Nol.